Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di sini, mungkin saya sini akan mencoba sedikit membahas ya, sedikit poin kecil gitu ya, tentang persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya, dan juga pengangkatan Bezalel dan Aholiab. Ini jujur saya gabung karena pengangkatan Bezalel dan Aholiab itu dikit ya, tapi ada hubungannya juga tentang persembahan khususnya ini. Oke, baik. Oke, oke, bisa. Saya akan ini ya. Set. Oke. Jadi mengenai persembahan khusus. Jadi di ayat 5 sampai 9 ini kan. Ayat 35 sampai 3 bab 35 ayat 5 sampai 9 ini dikatakan bahwa ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus pada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata sopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Ini semua ini sebenarnya sudah dibicarakan di bab 25 ya sebenarnya. Nah, tapi pertanyaannya ini buat apa sebenarnya? Jadi semua yang diomongin ini semua tadi yang di slide sebelumnya itu tuh semuanya untuk membuat benda yang diperintahkan Tuhan ini. Alias kita bisa katakan bahwa semuanya itu adalah material atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat benda-benda ini. Yaitu kemah suci, ya, atap kemahnya dan tudungnya. Pas kemarin kan kita udah lihat semua ya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya dan tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup perdamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu dan untuk pintu kemah suci. Mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dan dengan alasnya, layar pelataran tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Nah, pakaian jabatan ini ya emang juga pakaian untuk menyimpan piala tabernakelnya juga. Nah, semua bahan tadi yang panjang itu juga sebutkannya semuanya untuk ini juga nih, kemah suci sampai pakaian jabatan imam. Nah, dan setelahnya gitu ya, bangsa Israel itu tergerak untuk memberikan persembahan. Sudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Datanglah mereka baik laki-laki maupun perempuan, semua yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas, juga persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Pada konteks zaman itu, kemungkinan besar perempuan itu memberikan persembahan dengan perantaraan para suaminya. Jadi ya mungkin semacam dititipin atau gimana ya, kurang tahu ya. Tapi dikatakan tafsirannya ya menurut Haydock itu mereka tidak memberikan langsung tapi melalui suaminya. Nah, kalau kerongsang itu, kalau bahasa Inggrisnya tablets itu sebenarnya kita pahami sekarang sebagai bros gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Kain di sini kemungkinan diwarnai terlebih dahulu nih, kemungkinan kalau kata hidup.
Meskipun tidak menutup kemungkinan juga kain tersebut memang udah warnanya kayak gitu, udah alaminya seperti itu. Nah, lalu juga persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaannya mendirikan itu. Jadi di sini memang orang memberikan material, memberikan bahan gitu ya. Tapi jangan lupa juga bahwa di bawahnya setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan linen halus. Jadi selain memang ada yang memberikan bahannya langsung, ada juga orang-orang ahli yang memang bisa bikin ya istilahnya, mungkin nggak langsung jadi gitu ya. Tapi mereka bisa dipintal dulu apa semacam itu baru dikasih. Jadi memang menyumbangkan barang dan juga menyumbangkan tenaga. Kurang lebih seperti itu pada zaman itu. Nah, loh kok nggak gerak? Nah, nah, oh ya benar, oke. Nah, semuanya itu, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel membawanya sebagai persembahan sukarela bagi Tuhan. Jadi semuanya diberikan secara sukarela. Nah, Rasul Paulus sendiri mengajarkan ya, dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, Allah sendiri memang sangat menyukai pemberian sukarela, dan di sini dikatakan bahwa bahkan Allah sendiri menjamin gitu ya hidupnya dengan kecukupan, bahkan berkelebihan. Tapi teman-teman, Bapak Ibu, di sini saya ingin menekankan lagi bahwa kita tidak mendukung teologi kemakmuran. Kita di sini tidak ngomong ya udah kalau gitu kita kasih persembahan aja segede mungkin, nanti Tuhan akan balas lagi. Ya. Kita memberi Bapak ini akan kembali lagi 10 kali lipat, misalkan dapetin 10 kali lipat. Oh ini kok gerak sendiri, kaget. Oke. Jadi bukan seperti itu. Karena kalau dengan demikian, kita mereduksi hubungan kita dengan Allah ini menjadi sebuah hubungan transaksional. Kita tuh memberi karena kita mengharapkan gitu. Kita tuh memberi karena kita berpikir kita akan dapat imbalan. Gitu. Tidak harus seperti itu. Kita memberi di sini, Allah menjamin ini dengan sukarela. Secara implisit, secara tersirat. Artinya, kita tuh tidak mengharapkan apa-apa loh. Gitu. Kita memberi karena kita pengen memberi aja. Dengan sukacita, dengan sukarela. Kita tidak mengharapkan dapat balasan apa, kita tidak apa ya, mungkin punya atau mungkin termakan janji figur-figur gitu, memberi kemudian kita akan mendapatkan 10 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat, tidak. Tidak ada seperti itu. Karena cinta kasih Allah itu tuh sudah melebihi apa yang bisa kita terima itu. Memang sebenarnya kan kita kan nggak layak, dan bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi kita nih yang nggak layak ini tuh kita dikasih sama Tuhan. Dan maksudnya, meskipun sekalipun emas seluruh dunia tidak mampu membayarkan semua perbuatan baik Allah kepada kita, ya tapi kita mencoba dengan dari hati kita yang terdalam, kita memberi. Kita nggak perlu nominalnya berapa, enggak. Ataupun patokannya mesti 10%-nya, enggak.
setidak-tidaknya sesukarelanya. Meskipun memang kalau dikatakan ya seluruh aspek dalam hidup kita. Tapi kita ya masing-masing kita juga masih belajar untuk itu. Kalau kata lagu kan, ambillah Tuhan kemerdekaanku, ya, dan kehendak dan serta pikiranku. Ya, dan kita belajar untuk seperti itu. Memberikan untuk Tuhan gitu semuanya. Tapi tidak dengan berharap. Oke, lanjut. Nah, lalu setelah itu kita masuk lagi ke dalam penunjukan Bezalel. Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku. Loh kok, kenapa gerak? Sorry, kemencet. Lanjut Sana. aja kok. Ya, oke. Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kampanye untuk mengajar. Kata menunjuk di sini, kalau menurut Santo Gregorius dari Nisa, mengatakan seolah-olah ya, mengatakan bahwa Bezalel dan Aholiab tuh sebelum ditunjuk tuh mereka nggak punya kemampuan dan kemauan. Setelah ditunjuk, barulah mereka mampu dan mau karena kekuatan dan kecukupan, gitu ya, yang diberikan oleh kekuatan ilahi. Aku sendiri kalau boleh sharing sedikit ya. Jadi ingat sebenarnya kayak dulu tuh Uwa tuh apa ya? Om ya berarti. Om saya tuh pernah nanya ke saya gitu. Pas masih kasih 2-3 SD gitu. Kamu mau nggak ngorgan di gereja gitu? Mau tapi dibayar gitu. Gitu kan. Tapi dia juga sambil ketawa juga kan. Tapi ya akhirnya Mas 8 mungkin ya pada waktu itu juga semacam sebagai suatu penunjuk gitu ya. Akhirnya ternyata kan saya di lingkungan saya waktu itu coba dipakai, saya juga coba belajar untuk organ gitu ya. Karena saya kan dasarnya piano ya klasik gitu ya, bukan organ. Ya meskipun sama-sama tutsnya sama gitu ya, tapi itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, jadi tidak bisa langsung kayak translate langsung ini. Ya dasarnya ada, tapi tentu ada penyesuaian lagi. Tapi lama-lama akhirnya ya maksudnya mungkin yang kayak takutan, nggak bisa dan apa gitu, akhirnya juga lama-lama belajar untuk ngorgan juga gitu. Belajar untuk bisa, akhirnya juga puji Tuhan gitu ya. Akhirnya sampai sekarang pun saya masih pakai Tuhan juga untuk organ gitu ya. Meskipun cuma mungkin organis aja gitu, biasa aja gitu ya sebenarnya teman-teman. Saya juga nggak bagus-bagus amat juga main organnya gitu. Tapi ya puji Tuhan ternyata mungkin pada saat itu gitu ya, dengan hal yang sama juga Tuhan menunjuk saya juga untuk jadi seorang organis. Dan akhirnya juga ya kalau misalkan pas lagi bisa, maksudnya pas lagi memang tidak ada yang sesuatu yang urgent di saya juga gitu ya, saya ya udah saya bisa gitu. Meskipun kadang ya lelah, ya kadang lelah. Meskipun kadang ya mepet-mepet juga ya memang mepet gitu. Tapi ternyata saya dimampukan oleh Tuhan. Meskipun mungkin ya bukan seperti pekerjaan dahsyat yang akan dikerjakan oleh Bezalel dan Ahisamak dan orang-orang ahli lainnya ya. Tapi maksudnya ternyata mungkin dalam hal kecil pun juga Tuhan mencukupkan. Saya rasa Bapak Ibu dan teman-teman semua, saudara-saudari semua, mungkin juga punya pengalaman yang sama lah.
Awalnya mungkin mau nggak mau, terpaksa dan semacamnya, tapi ternyata keterusan, ternyata bisa gitu ya. Dan maksudnya ternyata mungkin yang sekarang dianggap sebagai, "Wah, eee, ahli juga nih," atau gimana gitu. Padahal mungkin awalnya juga tidak ada keinginan dalam pribadi gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, oke. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Nah, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan di sini melalui Musa ya tentu saja teman-teman. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Bezalel dan Aholiab ini tidak bekerja berdua doang nih teman-teman, Bapak Ibu, tapi bersama-sama dengan para ahli lain dalam melaksanakan pekerjaan dari Allah. Di sini juga mungkin bisa dikatakan bahwa kita hidup menggereja, kita hidup berkomunitas gitu. Ya, atau gereja ya pada umumnya gitu ya. Kita tidak hanya bergantung saja pada 2 orang, 3 orang saja, atau semacam oligarki kecil itu di gereja, enggak. Tapi semuanya butuh banyak orang gitu, banyak orang yang ahli atau setidak-tidaknya banyak orang yang maunya gitu. Karena kalau nggak ada yang bantu juga percuma gitu, gereja tidak akan tumbuh, kelompok tidak akan tumbuh, komunitas tidak akan tumbuh. Sehingga memang, eee yang satu juga pastinya mereka kan, yang satu pasti mengerjakan bagian yang ini, satu mengerjakan bagian yang lain dan semacamnya semua, gitu ya. Jadi bukan, apa ya istilahnya mah, kayak one man show gitu, bukan. Tapi memang butuh banyak orang dalam melaksanakan pekerjaan Allah. Memang kita semua emang diharapkan bisa saling bekerja sama satu sama lain dalam melaksanakan pekerjaan Allah, dimanapun kelompok kita, dimanapun komunitas kita, dimanapun gereja kita gitu. Dan jangan merasa sombong juga gitu, karena masih banyak orang lain yang dipilih Allah juga. Oke, nah mungkin saya sedikit bahas juga ya tentang persembahan ini ya. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus. Persembahan khusus ini nih dia dikatakan sebagai persembahan sulung atau persembahan terbaik, menurut Yakobus Tirinus. Dan ini sebagai silih dosa akibat penyembahan anak lembu emas. Nah, silih dosa sini sekali lagi bukan denda dosa ya. Ya, silih dosa gitu. Silih dosa ini uh, seperti kalau saya sharing dari Rama Maman ini yang Laurentius ya di Bandung gitu. Ingat bahwa memang ini bukan masalah kita melakukan suatu salah dan kita membayar denda, tapi misalkan dosa ini kan dia kan merusak hubungan kita dengan Allah. Sama aja kita ini tuh si dosa ini adalah sebenarnya dari kita ini. Usaha kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah sih nggak butuh kita yang butuh Allah. Sehingga hubungan kita yang rusak akibat dosa ini mau diperbaikinya seperti apa? Kita kalau dalam konteks sekarang itu kan bisa macam-macam, bisa berdoa, bisa juga melakukan suatu bersedekah misalkan, atau mungkin pekerjaan baik yang lainnya gitu dan semacamnya, ataupun mungkin berpuasa dan berpantang dan semacamnya. Macam-macam sih teman-teman ya. Tapi di sini bukan kita melakukan itu bukan karena kita punya utang, tapi karena kita tuh merasa bahwa hubungan kita dengan Allah ini harus kita perbaiki. Sekali lagi Allah memang nggak butuh kita dan Allah juga maksudnya segala yang kita lakukan juga tidak bisa membalaskan apa yang Dia lakukan pada kita. Tapi
kita tuh punya usaha nggak sih buat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Nah, itulah yang maksud dengan silih dosanya. Jadi, dan pada konteks ini adalah suatu persembahan khusus gitu, yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Nah, tetapi orang Israel itu masih terus membawa persembahan sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Wah, jadi saking mereka ingin menjaga hubungan dengan Allahnya ini, mereka kasih terus tiap-tiap pagi. Sampai kelebihan gitu. Rakyat membawa lebih banyak yang diperlukan. Ya. Sampai pada ayat yang pada bab 36 ayat 6, Musa memerintahkan udah jangan kasih lagi. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Kenapa? Karena bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu. Bahkan berlebih. Ya, jadi memang apa ya, saking semangatnya, saking ininya ya, sampai maksudnya banyak banget gitu. Dan maksudnya ini kan Tuhan ternyata tuh dengan hal ini ya gitu ya. Tuhan tuh ternyata benar mencukupkan gitu. Tuhan bahkan berkelebihan gitu istilahnya mah. Dan maksudnya apa ya, Bapak Ibu teman-teman, kadang maksudnya kan mungkin ketika kita ditunjuk oleh Tuhan dalam melaksanakan suatu tugas, gitu ya, apapun itu ya, ya dalam suatu komunitas, dalam gereja atau apapun itu, kan kadang kita suka bertanya-tanya sebenarnya aku pantas gak sih? Sebenarnya aku bisa nggak sih? Nah, dalam ayat ini, gitu ya, dalam perikop-perikop ini, gitu ya, kita kan membaca bahwa ternyata kalau memang itu jalannya kita, bagiannya kita, Tuhan tuh mencukupkan gitu, Bapak Ibu, teman-teman. Nggak perlu takut, Tuhan tuh eh, pasti ada aja gitu. Ya, kalau memang jalannya seperti itu, ada aja bantuan, ada aja hal yang mungkin yang tahu-tahu kita mungkin bisa melakukan segala sesuatu gitu. Sabar, sabar. Ada aja maksudnya jalannya gitu ya istilahnya. Sehingga maksudnya kembali lagi apa ya, aman lah kok sama Tuhan pokoknya mengenai itu. Dan aku jadi ingat sendiri sebenarnya apa ya, hal ini tuh aku sempet mungkin ini agak kurang tepat ya, tapi mungkin aku jadi teringat tentang sikap lepas bebas gitu ya. Dan maksudnya kita apa ya, tidak perlu takut gitu dan eee, apa ya, tentang jalan hidup kita yang akan kita jalani dan semacamnya gitu semua. Ya kita lepaskan aja gitu. Kita tidak punya eee, keterkaitan, keterikatan juga tentang suatu apapun gitu ya, benda, orang atau apapun, dan kita bebas mengarahkan ke mana aja gitu ya, yang seperti yang Tuhan kehendaki. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa ayat-ayat ini ya menunjukkan bahwa ya kita kalau memang Tuhan itu kehendaki ya udah memang itu pasti akan rezekinya kita kok. Kita bebas aja untuk bertumbuh, bebas untuk bergerak, bebas untuk mengembangkan diri kita, seturut juga dengan kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan mau, kita mau menjadi seperti apa. Nah, dari sekian banyak tadi saya ngomong itu, saya ada 2 poin ya yang boleh saya sampaikan.
Pemberian persembahan kepada Allah haruslah dilakukan secara sukarela. Lalu Allah menjamin dan menyertai kita dalam melakukan pekerjaannya dengan kecukupan bahkan berlebih. Demikian. Silakan Meletus, lanjutkan. Oke, terima kasih. Oke, ini nanti di next sama Lia ya.